Firman Tuhan berkata begini, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabinya, maka engkau dibuatnya kokoh, menjadi kuat, menjadi berhasil, menjadi makmur. Tuhan dan nabinya, lalu nabi yang mana? Saya, saudara, sudah diselamatkan. Kapanpun dipanggil Tuhan, dapatkan jaminan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabinya. Nah, ada banyak hamba-hamba Tuhan di luar. Persoalannya adalah kalau suara mereka sama, it's okay. Tetapi kalau pengajarannya mereka berbeda, yang ini berkata begini, yang ini berkata begini, lalu suara yang mana yang kau dengar? Karena engkau sudah diselamatkan dan masih tinggal di dunia, dan Tuhan menuntun saudara beribadah di gereja ini, maka engkau mendengar akan nabi, imam, pemimpin rohani yang ada di gereja ini. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabinya. Nah, saudara-saudara, di mimbar ini ada 3 pihak yang khotbah. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai founder dari gereja YHS. Yang kedua adalah anak-anak saya, baik anak rohani maupun anak jasmani, dan tim saya, hamba-hamba Tuhan menjadi tim saya di gereja YHS. Yang ketiga adalah dari tamu, pengkhotbah tamu, pengajar tamu. Nah, saudara berada di sini, percaya Tuhan dan kepada nabi, yang mana kalau begitu 3 ini? Apabila ada pengajaran yang disampaikan oleh tamu berbeda dengan yang ada. Saya mau beritahu kepada saudara, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabinya di gereja lokal di tempat ini. Misal, mungkin ada tamu yang berkata, Allah gak apa-apa, Yahweh gak apa-apa, itu sama. Tapi saya katakan beda. Betul-betul beda. Tanyalah kepada yang punya nama itu. Tanyalah kepada Asmiranda. Allah itu sebutan atau nama? Semua akan berkata itu nama. Seperti Yusak, Pastor Yusak. Pastor itu sebutan. Yusak itu nama. Allah itu nama atau sebutan? Kalau Tuhan kan sebutan. Allah itu nama. Bismillah. Dalam nama Allah. Nah, saudara, apalagi sekarang ada ISIS. Sebelum membunuh mereka menyebut nama itu. Membakar, memenggal, mengebom, menembak dengan nama itu. Apakah kita tidak punya sebutan lain atau nama lain dari Tuhan sendiri? Karena ini dengan ini beda. Walaupun ada pengajar lain yang berkata sama. Dan gereja ini adalah non-smoking area. No Allah area. Tidak ada Allah disembah di sini. Biar disembah di masjid, di saudara kita yang ada di luar. Kalau saudara tinggal di apartemen, apalagi di Jakarta, di tingkat yang tinggi gitu, pada jam-jam tertentu, atmosfer negeri kita ini adalah atmosfer penyembahan kepada Allah. Plus dibantu oleh orang Kristen yang juga menyembah Allah. Buat saya itu sedih. Gitu. Sebab itu punya kerinduan untuk memberitakan bahwa beda Allah ini dengan Yahweh. Mungkin saudara masih kagok lah, mungkin tabu lah menyebut Yod-Heh-Waw-He, Yahweh. Oke lah, enggak usah disebut lah. Tapi lebih baik netral, Tuhan saja. Kalau masih tabu dengan ini, karena orang di Yahudi juga menyebut ini adalah Hashem, nama itu. Tapi bukan ini lagi. Tapi masalahnya adalah Bible, Alkitab di Indonesia, bertaburan nama Allah. Dan kita punya mimpi, Tuhan kalau bisa dari tim para ahli Ibrani, Yunani, Indonesia, kami membuat tim lalu menerjemah Bible. Dan mimpi itu
sekarang sudah jadi kenyataan. Bible-nya ada di tangan saya. Dan ini nggak main-main saudara, membuat buku biasa saja itu perjuangan. Apalagi Bible, nggak main-main. Tapi ini ada karena anugerah. Bahkan kami didatangin oleh timnya Morris Cerullo, lalu kemudian mendoakan satu persatu, saudara. Dan akhirnya ada. Di sini, di tulisnya yang di atas itu IMB, bukan izin mendirikan bangunan. Bukan Indonesia mencari bakat, tetapi Indonesian Modern Bible. Indonesian Modern Bible, Bible modern bahasa Indonesia yang mudah dibaca, hurufnya juga gede, lalu akurasinya dalam terjemahan asli, nggak mbleset gitu saudara. Nah, ada di situ. Lalu di sini ditulis Holy Bible, bukan Alkitab, kitabnya Allah, Al-Quran, Qurannya Allah, tetapi ditulis Holy Bible atau kitab suci. Saya lebih prefer menulisnya Holy Bible. Lalu di sini itu ada logo dari Yayasan Yakin yang maju ke pemerintah untuk membuat terjemahan ini. Yakin itu Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia. Yayasan Anugerah dan Kebenaran Indonesia Yakin. Di sini ada tulisannya GT. GT itu Grace and Truth, Anugerah dan Kebenaran. Kemudian di sini Holy Bible. Dan di sini tidak ada atribut gereja sama sekali, tidak ada. Karena kita ingin mempersembahkan Bible ini untuk kekristenan negeri, bukan untuk kebanggaan denominasi, sama sekali tidak ada. Dan sudah ditunggu-tunggu. Nanti akan di-launching pada tanggal 24 atau 25 Desember, serentak di semua gereja. Ini kulit karena ekspektasinya kepengen memberi persembahan yang terbaik buat kekristenan negeri. Ini kulitnya dari Itali, didatangkan langsung dari Itali. Sempat kemarin kecantol di pelabuhan karena polisinya Pak Jokowi kan sekarang sangat hati-hati untuk import barang-barang. Tetapi puji Tuhan lolos juga. Lalu kertasnya ini dari Jepang, saudara, lalu dibuatnya di pabrik di Jakarta. Dan ternyata di Jakarta itu ada pabrik Alkitab, saudara, yang memproduksi Alkitab dikirim ke seluruh dunia. Brasil, Spanyol, Cina, Cekoslowakia, itu dari berbagai macam bahasa dicetaknya itu di Indonesia. Saya surprise sekali, mesinnya gede-gede gitu. Dan termasuk ini, saudara. Dan bersyukur, saudara, dengan adanya ini, akan tahun ini kan kita the year of influence. Kita mau memberi influence yang baik untuk kekristenan negeri. Supaya mereka juga memahami bahwa ada Bible yang sesungguhnya tanpa nama Allah. Saudara, tapi walaupun tidak ada atributnya gereja kita, kalau jemaat jeli bisa dilihat dari pembatas Alkitabnya ini, pembatas Bible-nya ini ada. Biasanya kalau pembatas Alkitabnya kan 2 saja, ini dibuat 3, merah, biru, kuning. Saudara tahu artinya, yakin, hidup, sukses. Itu kan saudara saja yang tahu, tetapi orang di luar kan tidak tahu. Iya, saudara-saudara, saya rindukan supaya Bible ini menjadi berkat. Ada yang bertanya berapa harganya? Karena sudah terlanjur, saudara, terlanjur jadi dengan material yang sangat seperti ini, sehingga ada orang yang bertanya, kenapa yang nggak murah saja? Cari yang murah saja.
Memang kalau kulitnya itu nggak asli, misalnya Oscar atau hardcover yang dari kertas kerdus itu, atau itu memang bisa murah gitu saudara-saudara. Tapi sudah terlanjur begini, maka anggaplah ini adalah sesuatu yang saudara miliki. Kalau saudara belum punya material yang kulit asli, ya Bible lah yang pertama kali gitu saudara, yang kau punyai. Karena ada tas saja di tenteng tas perempuan, itu kulit apa? Kroko. Harganya berapa? 1,1 miliar loh saudara-saudara. Wah, ada yang nenteng harganya 500 juta. Sudahlah saudara belum punya tas kulit sungguhan, Bible-nya kulit sungguhan, itulah lebih utama terlebih dahulu. Katakan amin. Saudara persiapkan untuk nanti tanggal 24 Desember, harganya sekitar 200-an. Dan itu sudah sangat-sangat mentok. Saudara, nanti para hamba Tuhan yang khusus akan diberi dengan cuma-cuma, saudara. Karena dari semua produksi, ditulis di sini 30.000 cetak, nanti ada produksi yang dari antara 30.000 itu ada yang khusus diberikan secara free kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja di daerah-daerah. Jadi apa yang didapatkan di kota akan diberikan ke daerah-daerah. Saya sangat percaya, dulu Indonesia merokok itu bangga. Tapi sekarang semakin sedikit area merokok. Dulu mal bebas merokok, restoran bebas merokok, bandara dulu boleh merokok. Sekarang saudara, tempat merokok itu jarang. Mal nggak boleh merokok, bandara nggak boleh merokok. Saya punya iman saudara, sekarang semuanya menyembah kekristenan Indonesia, menyembah Allah. Saya rindukan dengan adanya saudara, dengan adanya Bible ini, nanti semakin area non-smoking area itu tambah. Akhirnya seluruh negeri kekristenan stop menyembah Allah, menyembah Bapa yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau ada hamba Tuhan lain berkata, oh enggak apa-apa, sama. Saya katakan dari mimbar ini, beda. Ada lagi yang berkata, Yesua dengan Yesus itu beda. Saya katakan dari mimbar ini, itu adalah pribadi yang sama. Ketika Gabriel berkata kepada Maria, beri nama anak dalam kandunganmu itu, pasti bukan Yesus, bukan Jesus, bukan Yesus. Karena Maria, Yusuf ini adalah orang Ibrani. Diberi nama Yesua. Tetapi kemudian kan dari Ibrani, perjanjian baru kan diterjemahkan ke Yunani. Lalu kalau saudara melihat gambar ini, Yesua dari Ibrani paling atas, Yod-Shin Wo-Ayin, itu Yesua bacanya, diterjemahkan ke Greek menjadi Iesous, menjadi Latin Iesus, menjadi modern English Jesus. Nah, bagaimana dari Yod-Shin Wo-Ayin Yesua itu menjadi Jesus? Saudara bisa melihat urutannya. Yesua, letter A itu hilang karena di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, karakter Hebrew letter A atau Ayin itu tidak ada. Jadi menjadi Yesou. Lalu SH itu juga hilang dalam bahasa Yunani karena karakter Shin itu tidak ada di Yunani. Sehingga menjadi Yesou. Lalu kemudian Ibrani Y berubah menjadi IE dalam bahasa Yunani. Dan seterusnya, akhirnya menjadi Jesus. Kalau saudara mau dapatkan ini, silahkan hubungi multimedia. The name Jesus is a transliteration of the Hebrew name Yeshua, which is a shortened form of Yehoshua, Joshua. The name Yeshua literally means salvation. Dan
Itu ada dalam penjelasan di sini. Di sini ada peta, ada petanya, lalu ada kamusnya. Salah satu kamusnya berbicara tentang bagaimana Yesua menjadi Yesus. Jadi kalau ada pengajar lain berkata, tidak boleh menyebut Yesus, saya katakan, itu pribadi yang sama. Serius, itu pribadi yang sama. Nah, kalau ada pengajar yang lain berkata, usaha keras adalah cara untuk selamat dan diberkati. Saya katakan tidak. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabinya. Karena saudara gereja lokal di sini. Saya katakan tidak. Usaha keras adalah cara untuk diberkati. Saudara, usaha saudara lebih keras dari apa? Kalau dibanding dengan pemecah batu. Saudara, orang yang kerja pemecah batu itu, tenaganya, keringatnya, kerja kerasnya, tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Tapi apakah saudara kurang diberkati dari dia? Berarti bukan kerja keras. Tetapi Bible berkata di Amsal pasal 10 ayat 22, berkat Yahweh menjadikan kaya. Dan dia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Itu terjemahan IMB. Kalau berkat setan, berkat dunia, bisa membuat kaya. Tapi anaknya ada yang gila satu. Atau sakit-sakitan. Atau berantakan rumah tangganya. Ada malapetaka. Tapi berkat Tuhan menjadikan kaya dan dia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Karena memang dia baik. Dulu baik, sekarang baik. Selama-lamanya dia itu baik bagi kita. Jadi berkat Tuhanlah kuncinya. Lalu kalau dikatakan usaha keras adalah cara untuk selamat. Saya katakan tidak. Karena Bible berkata, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usaha, tetapi pemberian Tuhan. Jadi saya, saudara selamat, itu bukan karena usaha, tapi pemberian. Besok di sini ada pembagian sembako ya Ibu ya. Berapa orang yang dapatkan? Berapa orang ya? Dibagi berapa orang Ibu? Ya sekitar 600-700 orang mendapatkan sembako. Sembako isinya apa saja itu? Senilai berapa Ibu? Oh, dari Queen. Wah banyak yang mengambil kupon saudara-saudara. Besok saya akan ceritakan tentang Maria. Kenapa kok Tuhan Yesus memilih Maria? Maria ini dipilih oleh Tuhan. Apakah dia lebih cantik? Apakah dia lebih langsing? Apakah dia lebih rajin? Apakah dia lebih suci? Sehingga Tuhan memilih Maria? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Itu adalah kasih karunia. Jadi kalau saudara bisa berada di sini, bukan karena yang lain, karena kasih karunia. Saudara diselamatkan itu karena kasih karunia. Nah, saudara-saudara, jadi bukan usaha keras. Kalau ada pengajar lain berkata begitu, pasti enggak. Sekarang yang lagi ngetren adalah pengkhotbah grace preachers. Pengkhotbah kasih karunia. Wah, mereka khotbah dengan format yang berbeda-beda. Yang satu berkata, kita sudah terima kasih karunia, maka sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Rest saja. Dari mimbar ini saya katakan tidak. Salib itu bukan hanya vertikal, tetapi horizontal. Walaupun horizontalnya lebih pendek daripada vertikalnya, tetapi horizontalnya itu ada. Pengkhotbah kasih karunia berkata, nggak usah ditumpang tangan. Nggak usah ke gereja. Kenapa ke gereja?
Padahal gereja itu kan kamu. Masa gereja masuk gereja? Jeruk makan jeruk. Saya mendengar khotbah itu sementara sambil tidur-tiduran gitu saudara di laptop. Ketika sudah mau tertidur, dengar itu langsung bangun saya. Wah, ada pengkhotbah model kayak begini. Nah, kalau sampai saudara mendengar itu, lalu kan tentunya saudara akan bingung, siapa yang saudara akan pegang sebagai panduan. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabinya. Saudara-saudara, ada yang berkata, kita sudah ada di dalam kasih karunia. Tidak perlu lagi membawa persepuluhan. Persepuluhan itu Taurat, bahkan ada buku yang judulnya begini, persepuluhan sama dengan Taurat, pemberi dan penerima sama-sama terkutuk. Saya baca buku ini, waduh, kalau pembicara kasih karunia, tulisannya semacam ini mau jadi apa? Saudara-saudara, disebutkan perpuluhan itu adalah Taurat. Bukan, saudara. Taurat itu dari Musa, terus berjalan. Tapi perpuluhan sudah ada ketika Abraham, sebelum Musa. Abraham mendapatkan roti anggur dari Melkisedek, lalu dia meresponi dengan persepuluhannya. Saudara, apakah rugi, apakah kekurangan? Tidak. Dia ajarkan kepada Ishak, dia ajarkan kepada Yakub. Saudara, dan Musa, Taurat, itu keimamannya adalah Lewi. Bisa mati. Saya, saudara, adalah keturunan Abraham di dalam Kristus. Abraham, keimamannya adalah Melkisedek, bukan Lewi. Dan Yesus bukan imam menurut peraturan Lewi. Karena Yesus bukan orang Lewi. Yesus adalah dari suku Yehuda. Yesus keimamannya adalah Melkisedek. Dialah Melkisedek surgawi. Sehingga ketika Taurat berhenti, keimaman Lewi berhenti, maka keimaman Melkisedek terus sampai kekal selama-lamanya. Dan saya, saudara, adalah keturunan Abraham. Sebab itu, saudara, kalau ada pengajaran-pengajaran yang berbeda, maka dari mimbar ini saudara memahami sesuatu. Di Galatia pasal 3 ayat 29, jikalau kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris dari perjanjian itu. Perjanjian itu, kata itu adalah perjanjian berkat. Abraham mendapatkan perjanjian berkat. Engkau diberkati untuk memberkati. Di buku yang tadi itu, saudara, persepuluhan adalah kutub. Itu menyebutkan roti anggur itu rohani, perpuluhan itu rohani. Saya katakan, kalau begitu sudah dapatlah berkat rohani nanti waktu di surga saja. Padahal tidak. Menjadi pewaris dari perjanjian itu perjanjian berkat secara material. Saudara, sebab itu biarlah saudara memahami kebenaran ini. Tuhan mau engkau di dalam Kristus mendapatkan sebagai keturunan Abraham menjadi pewaris dari perjanjian berkat. Siapa rindu diberkati Tuhan berlimpah-limpah untuk menjadi berkat? Lambaikan tangan tinggi-tinggi, tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Abraham mengajarkannya kepada keturunannya. Salah satu keturunannya berkata begini, Kejadian 28:22, dan batu ini yang telah kudirikan sebagai tugu akan menjadi bait Elohim. Dan dari segala sesuatu yang akan engkau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan 1/10 kepadamu. Ini perkataannya Yakub. Sangat luar biasa. Maksud saya menyampaikan ini adalah ketika engkau mendengar grace preachers, para pengkhotbah kasih karunia, yang cuma vertikal saja, mimbar ini mengajarkan. Bukan vertikal saja, horizontal. Sebab itu tema dari firman yang ingin saya sampaikan adalah iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan.
Tuhan itu kalau mau membuatkan mujizat kepada saudara, dia itu tidak memaksa. Dia itu gentle. Mujizat Tuhan itu tidak terjadi. Kalau saudara nggak mau, nggak percaya, nggak mau, lalu dia paksa supaya terjadi padamu. Tidak, saudara-saudara. Mari kita melihat. Saya ingin memberikan 3 contoh miracles yang terjadi. 1, mujizat laut terbelah. Saudara sudah tahu ceritanya ini. Cuma multimedia membuat gambarnya, Musa membelah laut, di situ ada bus, ada truk, ada mobil. Zaman itu kan pasti tidak ada, saudara. Ini cuma kreasi daripada multimedia. Tapi ya bagus juga ya, saudara. Modelnya kayak gini. Waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa. Panjang lebar, banyak. Salah satunya Tuhan berfirman begini di Keluaran 14 ayat 16. Namun engkau Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu, belahlah laut itu. Dan seterusnya. 21. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Yahweh membuat laut itu berbalik kembali oleh angin timur yang keras sepanjang malam. Membuat laut itu menjadi tanah kering dan airnya terbelah. Bani Israel berjalan di tengah laut di tanah yang kering. Air itu menjadi sebuah tembok bagi mereka di sebelah kanan dan kiri mereka. Pertanyaannya, kalau yang ngangkat tongkat itu Harun atau Miriam, terjadi atau tidak laut terbelah? Saudara tahu jawabannya. Kalau Musa disuruh, lalu dia tidak angkat tongkatnya, terjadi tidak laut terbelah? Saudara tahu jawabannya. Jadi, Musa ketika itu, kenapa dia mengangkat tongkatnya? Karena dia percaya. Sehingga respon dari percayanya, dia taat. Taatnya ini bukan usaha keras ini. Ini effortless. Tanpa usaha apa-apa. Cuma ngangkat gini aja. Tanpa usaha, saudara. Cuma ngangkat gini aja. Kenapa ngangkat? Karena percaya. Saya sengaja menekankan karena percaya dia taat. Jangan dibalik ya, saudara. Tak cobanya sih aku tak taat. Padahal nggak percaya. Cobanya, maka nggak akan apa-apa. Yang benar adalah karena percaya Musa mengangkat. Saudara membawa persepuluhan saudara. Coba-coba. Bukan saudara, bukan itu. Karena percaya engkau membawanya. Tetapi mayoritas jemaat pada umumnya, Kristen pada umumnya tidak melakukannya. Karena enggak percaya. Saudara, sebab itu saya mendorong kepada saudara untuk melakukan sesuatu karena percayamu. Musa lakukan sesuatu yang biasa. Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Kita sudah akan mengakhiri tahun ini. Karena percayamu, lakukan hal-hal yang biasa. Tuhan akan melakukan perkara luar biasa terjadi di dalam kehidupan saudara. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Seperti misalnya ya, tadi kan saya katakan Musa itu mendengar banyak firman. Salah satu adalah angkatlah tongkatmu. Cuma berapa kalimat itu? Angkatlah tongkatmu. Saudara mendengar firman ini 40 menit, 45 menit. Saudara tangkap satu kalimat menjadi rema, lalu kemudian saudara percayai, saudara taati, bang, sesuatu terjadi. Saya pernah menyampaikan firman tentang banyak hal. Salah satunya adalah communion setiap hari. Perjamuan kudus setiap hari. Berapa yang meresponi? Kan jarang sekali. Ada yang mendengar communion setiap hari, oh, lalu diem. Tapi ada yang lebih parah lagi. Communion setiap hari, oh,
Gereja harus menyediakan dong buat aku. Kok dijual? Saudara-saudara, ada yang merespon begitu. Dulu gereja ini kan perjamuan kudus 1 bulan sekali. Lalu oleh tuntunan Tuhan dibuat setiap minggu ibadah kita perjamuan kudus. Tuhan menaruh di dalam hati saya untuk jemaat setiap hari perjamuan kudus. Kalau engkau percaya, engkau meresponi dengan ketaatan, sesuatu terjadi loh. Tapi banyak yang tidak mau. Saya ketemu dengan satu ibu, ini di luar negeri. Saya datang ke rumahnya ibu itu karena di sana tidak ada pembantu. Saya ketuk rumahnya, saya ketuk pintunya, ternyata sudah terbuka. Lalu saya masuk, nggak ada orang. Saya masuk lebih dalam lagi, nggak ada orang. Ini di mana orangnya? Sampai ke dapur. Di dapur saya sapa dia, nggak dengar karena dia pakai earphone mendengarkan lagu. Lalu begitu melihat saya, kaget dia. Wah, Pastor Yusak ada di sini. Lalu dia cerita, memang ibu ini adalah divonis kanker. Kemudian dia cerita kalau dia mendengar pujian, dia mendengar firman, setiap kali kesempatan dia dengar firman, dia dengar pujian. Lalu dia tunjukkan perjamuan kudus, saya tiap hari perjamuan kudus. Saudara, lalu kemudian sesuatu terjadi, diagnosa itu dinyatakan oleh dokter berubah, sembuh tanpa operasi. Akhirnya saya minta untuk bersaksi. Setelah beberapa waktu ketemu, saksinya bagus gitu. Lalu saya suruh tambahi ayat. Jadi kesaksian plus ayat jadi khotbah sudah. Setelah khotbah, saudara, banyak orang mengundang dia. Lalu ada orang kaya yang menyediakan, memfasilitasi dia dengan rumah. Lalu dia membuat healing center. Ini di Australia. Membuat healing center. Sehingga dia melayani di situ para ibu yang pagi nganggur, yang kan ada masalah keluarga atau sakit atau dan lain sebagainya, pada datang di situ untuk mendapatkan kesembuhan. Saudara, kemudian bukan hanya dia sembuh, saksi, ditambahi ayat, bikin healing center. Sekarang dia khotbah, bukan dari kota ke kota, sekarang dia khotbah dari negara ke negara ke negara. Tapi kalau dia ditanya, pasti dia jawab, dulu aku diajari oleh Pastor Yusak. Sekarang khotbah di negara-negara dia. Berangkat dari mana? Perjamuan kudus setiap hari. Lakukan hal yang natural, yang supranatural terjadi di dalam kehidupannya. Seorang ibu rumah tangga menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau itu terjadi pada ibu ini, sesuatu yang terjadi luar biasa bisa atasmu oleh Tuhan. Percaya, katakan amin. Ayo kita tepuk tangan terlebih dahulu bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, ada yang bertanya, Pak, kalau bayar tiap hari itu kan mahal. Saudara, kalau saudara bisa belanja untuk yang lain, masa tidak bisa belanja untuk komunion? Kalau sampai nggak bisa ambil untuk komunion, ya sudah saudara pakai Fanta atau apa itu, saudara. Atau roti dicuil-cuil begitu, saudara. Tapi gereja akan menyediakan alternatif. Oke. Lagi. Mujizat yang kedua, mujizat minyak dilipat gandakan. Ketika itu ada seorang wanita ditinggal mati suaminya. Dia jadi janda. Tapi suaminya banyak utang. Penagih utang datang untuk mengambil kedua anaknya laki sebagai budak. Lalu wanita ini datang kepada Tuhan melalui nabinya Elisa. Apa yang harus aku lakukan? Lalu nabi Tuhan ini berkata, kamu punya apa? 1 buli-buli berisi minyak. Oke, itu kok yang punya.
Sekarang cari bejana kosong. Kumpulkan ke rumahmu. Lalu wanita ini bersama 2 anaknya, cari bejana kosong, dikumpulkan di rumahnya, masuk ke dalam kamar, tutuplah pintunya. Lalu hamba Tuhan itu berkata, tuangkan buli-buli berisi minyak ke bejana itu. Kalau dia tidak percaya, dia nggak akan lakukan. Wanita ini percaya Tuhan, percaya nabinya, maka dia taat. Saudara, jadi kata kuncinya itu adalah faith. Dia punya percaya terlebih dahulu. Karena percaya dia bertindak. Ketika dituang, buli-buli dalam minyak dalam buli-buli ini tidak habis-habis. Terus bejana kosong jadi penuh, yang lainnya penuh, yang lainnya penuh. Ini nggak habis-habis. Ketika sudah selesai, penuh semua, nggak ada bejana kosong, stop sendiri. Inilah mujizat. Lalu minyak dijual untuk bayar utang dengan kelebihannya. Coba nanti saudara pulang lalu punya ide, wah aku punya botol minyak goreng. Aku mau pinjem gentong kepada tetangga-tetangga seperti ajarannya Pastor Yusak. Lalu kemudian saudara sudah siap-siap di kamar, ayo anak-anak kumpul, tutup pintunya. Lalu kemudian saudara tuang di gentong itu. Bluk, 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 bluk. Sudah habis. 1 gentong saja nggak akan penuh, cuma dasarnya saja, saudara-saudara. Karena apa? Tuhan itu berbicara secara spesifik kepada setiap orang. Karena saudara itu peculiar people. Surat Petrus berkata, saudara itu umat yang khusus. Dan dia berkomunikasi itu secara pribadi kepada saudara. Nah, buat saya, ketika saudara sudah mendapatkan kasih karunia sehingga engkau diselamatkan, saudara-saudara, maka apa makna daripada peristiwa tadi buat kita? Perhatikan di Kolose pasal 2 ayat 14. Dia telah menghapus surat utang yang menuntut, mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat, ditiadakannya dengan memakukannya pada salib. Saya, saudara, itu persis seperti janda ini. Utangnya banyak. Menikmati dosa, utangnya banyak. Tetapi sudah ditiadakan dengan memakukannya pada salib. Siapa? Ditiadakan oleh Yesus. Saya, saudara, utang saudara sudah lunas terbayar. Katakan amin. Selama-lamanya hutang kita sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus. Sudah selamat toh? Dan saudara sebagai pribadi yang bukan hanya selamat seperti buli-buli berisi minyak. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 7, kamu mempunyai harta di dalam bejana tanah liat. Ini buli-buli berisi minyak. Sehingga nyata bahwa kekuatan yang dahsyat itu berasal dari Elohim dan bukan dari diri kami. Elisa bertanya, kamu punya apa? Cuma buli-buli berisi minyak. Itulah saya, saudara. Punya utang, sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus. Kita cuma punya buli-buli berisi minyak. Saudara, Paulus, hutangnya sudah dilunasi, tetapi perhatikan perkataannya berikutnya. Roma 1:14, aku adalah orang yang berutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang bijak maupun kepada orang bodoh. Loh, tadi hutangnya sudah dilunasi kok. Sekarang dia berkata, aku orang yang berutang. Secara vertikal, hutangnya Paulus sudah dilunasi. Tetapi secara horizontal, salib itu, dia merasa berutang kepada orang Yunani maupun orang bukan Yunani. Karena begini saudara, sebelum dia dapat kasih karunia, dia itu pembunuh, mengejar, menyiksa murid-murid Kristus. Nah, model begini kok diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka yang baik-baik, yang jauh lebih baik dari aku,
kok belum diselamatkan? Aku merasa berutang kepada mereka. Itu maksudnya ayat ini, saudara. Aku yang jelek gini, kok diselamatkan? Mereka ini yang aku kejar-kejar. Mereka lebih baik dari aku. Kenapa mereka belum diselamatkan? Sebab itu ayat berikutnya dikatakan, demikianlah aku ingin sekali memberitakan Injil kepadamu juga yang ada di Roma. Saudara, kalau engkau sudah diselamatkan, biarlah buli-buli yang berisi minyak itu engkau isikan kepada gentong-gentong yang kosong yang ada di luar. Pengajar kasih karunia, ada yang berkata begini, saudara, simak ini ya. Saudara sudah diselamatkan oleh kasih karunia, tidak perlu menginjil. Kaget-kaget saya mendengar khotbah-khotbah semacam itu. Tidak perlu menginjil, itu urusannya Tuhan. Wah, bayangkan kalau kita kedatangan tamu, lalu kelepasan hamba Tuhan itu ngomongnya demikian. Apa enggak bingung jemaat? Saudara-saudara, yang benar adalah engkau sudah diselamatkan. Biarlah engkau mengisi yang bejana kosong yang lain. Ketika saya diselamatkan, saya rindu adik-adik saya, kakak-kakak saya juga menjadi hamba Tuhan. Dan sudah tercapai sekarang. Semua seluruh keluarga melayani Tuhan. Seponaan-ponaan juga melayani Tuhan. Melalui gereja ini, melalui mimbar ini, ketika engkau sudah dijangkau oleh kasih karunia dan diselamatkan melalui dirimu, keluarga, lingkungan, kan bulan ini influencing the world, memberi pengaruh kepada dunia. Mungkin kalau ibu tadi yang sakit kanker disembuhkan, dia betul-betul influencing the world. Biarlah saudara influencing the world, duniamu, misalnya sekolah, dunia usaha, dunia di dalam komunitas saudara, influencing mereka. Terima kasih untuk Yonas dan Asmiranda yang datang ke sini. Ini kesempatan buat saudara. Nanti sore kan masih ada jam keempat, Geraha 4. Mungkin ada banyak orang yang gak mau ke gereja. Tapi nanti sore saudara bisa influencing mereka. Ayo datang. Kemana? Lihat Asmiranda sama Yonas. Pakai jurus itu, saudara-saudara. Biasanya kalau Yonas muncul itu langsung cewek-ceweknya jadi heboh. Gantengnya. Gitu. Kesempatan gitu. Sore nanti ya, jam berapa Bu? 7. Jam 7. Saya beritahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan komunis. Bukan pemerintahan komunis, tetapi pemerintahan kerajaan. Kalau komunis itu sepeda, naik sepeda semua. Celana kolor semua. Kolor hijau semua. Tapi Tuhan Yesus bukan komunis. Ini Pastor Yusak mau lari kemana kok ngomong begitu ya? Karena ada pembicara kasih karunia yang berkata begini, nggak usah cari jiwa, toh upahnya sama. Nggak usah kerja, toh upahnya sama. Saya berkata tidak begitu saudara. Di depan kita ada 2 pengadilan yang masih akan kita temui. Satu namanya Judgment Seat of Christ, kursi pengadilan Kristus. Yang terakhir namanya The Great White Throne, tahta putih besar. Di sini semua kitab dibuka, kitab kehidupan dibuka, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dimasukkan ke Gehenna, neraka. Lalu yang di sini Judgment Seat of Christ, kursi pengadilan Kristus, siapa yang diadili?
yaitu yang rapture. Semua yang rapture itu diadili di kursi pengadilan Kristus. Apanya yang diadili? Pasti bukan dosanya, karena sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah diselamatkan. Lalu apanya yang diadili? Saudara, kok ada kursi pengadilan Kristus? Tentunya ada yang diadili. Orang-orang yang sudah terima kasih karunia lalu ikut rapture, mereka diadili. Dan di situ diberikan pahala. Mereka yang sudah alami kasih karunia dan mereka hidup di dalam kesucian, ada pahalanya. Ada yang hidup di dalam terima kasih karunia, tapi hidupnya terus di dalam kejahatan. Kalau sampai ini sama ini diperlakukan sama, dia itu komunis. Tidak, saudara. Yang memenangkan jiwa ada pahalanya. Kalau yang tidak memenangkan jiwa dengan yang memenangkan jiwa diperlakukan sama rata. Apakah Tuhan begitu? Konsepnya adalah bukan komunis government, tetapi kerajaan, pemerintahan kerajaan. Yang ketiga, yang ikut membimbing dan merawat jiwa, disebutkan ada pahalanya. Jadi kalau saudara orang enggak mau pusing dengan FB, saudara membuka rumah untuk FB, lalu kemudian turut merawat jiwa-jiwa. Jadi yang pertama kan hidup bersih, mengundang jiwa-jiwa, mencari jiwa, turut merawat, membimbing jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan. Ada pahala. Yang keempat, berani menderita sampai akhir dengan korban dayanya, doanya, dananya. Wah, dia berani korban, kerja terus. Sementara yang lain-lainnya, oh aku sudah dalam kasih karunia, akhirnya jadi license to lazy, izin untuk malas. Tapi ini tidak, begitu kena kasih karunia, dia malah semakin giat dayanya, semakin giat doanya, semakin giat menabur dengan dananya, sampai kadang menderita. Apakah Tuhan memperlakukan sama? Dan yang terakhir, yang mati syahid. Kitab suci berkata, ada pahalanya. 5. Saudara mau 5-5-nya? Saya ambil 4 saja, yang kelima saudara lah. Tapi kalau sampai diizinkan, seperti tadi Yonas berkata, oh, kalau sampai itu diizinkan ya, memang ada pahalanya. Tapi kan kita tidak minta. Hidup adalah Kristus, mati itu adalah apa? Keuntungan. Nah, setelah di kursi pengadilan Kristus, pemberian pahala-pahala, lalu bersama dengan orang salehnya, Kristus turun ke bumi, kerajaan 1000 tahun. Ada yang dipercaya memerintah, 10 kota, diberi otoriti, memerintah bersama dengan Kristus. Apakah mereka yang tidak pernah bekerja, yang tidak lakukan apa-apa, dapatkan yang sama? Selamat itu anugerah. Tetapi secara horizontal, ayo kita mau semakin giat. Hari-hari ini setiap kali ketemu Grace Preacher, saya berkata begini. Dulu ketika gereja Taurat, dari bawah dapat segini. Jemaatnya segini. Semangatnya segini. Tingkat kerohaniannya segini. Begitu diberitakan kasih karunia,
harusnya kan tambah naik toh. Taurat kan Musa, kasih karunia kan Yesus. Masa begitu diberitakan kasih karunia malah turun, jemaatnya turun, semangatnya turun, kerajinannya turun. Saudara, semuanya tidak lagi bergairah berdoa, membaca Alkitab tidak, menangkan jiwa tidak. Ini lebih heboh. Lalu Grace Preacher berkata, iya tapi motivasinya salah. Tapi hasilnya segini saudara. Iman saya karena Musa, Yesus jauh lebih baik dari Musa. Ketika gereja Taurat hasilnya segini, gereja kasih karunia harusnya jauh lebih dari itu. Karena Yesus lebih baik daripada Musa. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ketika saudara berada di gereja kasih karunia, engkau semakin membaca firman, mencari jiwa, bekerja. Bukan hanya diajar yang vertikal saja. Saudara-saudara, yang terakhir sekarang, mari kita lihat Petrus berjalan di atas air, mujizat berjalan di atas air. Petrus menjawab dan berkata kepadanya, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, kalau yang keluar dari perahu itu Yohanes atau Thomas, apakah berjalan di atas air? Sudah tahu jawabannya. Dan ketika Musa mengangkat tongkat, itu effortless. Enggak usaha keras, percaya dia taat. Ketika janda itu menuangkan minyak dari buli-bulinya ke gentong, itu effortless. Bukan usaha keras, karena percaya dia melangkah. Ketika Petrus keluar dari perahu, itu effortless. Bukan usaha keras, karena dia percaya Yesus, dia melangkah. Saudara datang ke gereja, itu hal biasa. Mengangkat tongkat, menuangkan minyak, keluar dari perahu, itu hal biasa. Engkau datang ke gereja, itu hal biasa. Tetapi tunggu waktu Tuhan, akan ada hasil yang luar biasa. Bisa tepuk tangan lebih meriah lagi dari itu bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Anak yang terhilang, dia ada di kandang babi. Karena dia percaya bapaknya. Iya, bapakku di rumah itu banyak, punya semuanya. Orang upahan bapak saja lebih baik dari aku. Aku mau pulang. Pulang dia. Pulang itu effortless loh saudara. Enggak usah apa-apa, cuma jalan pulang aja. Bahkan pikirannya pun salah. Sudahlah aku biar jadi orang upahan bapak. Tapi dia pulang. Begitu bapaknya melihat, bapaknya yang lari. Lalu dipeluknya, diganti kasutnya, kasih cincin, kasih jubah, dipestakan. Tindakan yang biasa, mendapatkan hasil yang luar biasa. Ingatlah jam ibadah. Ketika saudara ingat jam ibadah, langkahkan kakimu ke tempat ibadah. Nanti lihat sesuatu yang luar biasa kau temukan dari Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Iman harus disertai perbuatan. Yakobus 2 ayat 18. Sebaiknya seseorang akan mengatakan, engkau memiliki iman dan aku memiliki perbuatan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan. Yakobus ini jadi gemes gitu. Ada orang yang berkata, punya iman, tapi nggak ada perbuatannya. Lalu Yakobus berkata, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan. Lalu dia tulis next,
Ini yang paling kontroversial, ayat yang paling kontroversial. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan, bukan oleh iman saja. Ini bagi Grace Preachers, pembicara-pembicara kasih karunia, ini ayat kontroversial. Karena menurut Grace Preachers, kita diselamatkan itu tanpa perbuatan, percaya saja. Yakobus berkata, kamu lihat manusia dibenarkan karena perbuatan, bukan oleh iman saja. Jadi orang ini diselamatkan, dibenarkan mana dulu? Oleh perbuatan dulu atau oleh iman dulu? Coba cek ya saudara, baca dulu deh, 1, 2, 3, jadi, semua, 1, 2, 3, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan, bukan oleh iman saja. Jadi orang ini diselamatkan, dibenarkan perbuatan dulu atau iman dulu? Yang jawab perbuatan dulu, angkat tangan. Yang jawab iman dulu, angkat tangan. Oke, mayoritas iman dulu ya. Ya ikut suara majority deh. Enggak, yang benar adalah memang iman dulu. Jadi diselamatkan karena iman. Tapi Yakobus ingin menekankan setelah iman pasti ada tindakan. Karena percayanya ada ketaatan. Lalu dia kasih contoh di Yakobus pasal 2 itu, 3. Abraham, Rahab, setan. Semuanya percaya Tuhan. Abraham percaya Tuhan, dia ada tindakan menyerahkan anaknya. Rahab percaya Tuhan, dia ada tindakan menerima spies mata-mata Yosua di tempatnya. Setan punya iman, setan itu percaya kepada Tuhan loh, tapi tidak ada tindakan. Hormat tidak, nyembah tidak, apalagi melayani, sama sekali tidak. Jadi Yakobus ingin berkata, kalau ada orang yang berkata percaya, percaya, percaya saja, enggak ada perbuatan, mirip siapa? Abraham, Rahab, atau setan? Saudara tahu jawabannya. Gereja ini, dari mimbar ini disampaikan, engkau yang percaya, dari percayamu pasti akan berbuah perbuatan. Memenangkan jiwa, bekerja dengan rajin, engkau terus semangat melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, haleluya.